Bagi kalian pecinta motorsport, mungkin tidak asing dengan ajang balap Formula E yang sempat viral pada tahun 2019. Pada saat itu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, mengumumkan kepada publik akan ketertarikannya untuk mengadakan ajang perlombaan Formula E tersebut. Jakarta mengajukan diri menjadi tuan rumah balap mobil Formula E untuk gelaran tahun 2020. Menurut Anies, Presiden Joko Widodo memberi dukungan penuh atas rencana ini. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana sejarah E-Prix di Jakarta, melainkan kita akan membahas tentang mengapa Formula E sepi peminat, yang akan kita bagi dalam 5 bab. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng serta klik juga tombol like-nya. Formula E pertama kali dicetuskan pada tahun 2011 oleh Jean Todt, Presiden FIA saat itu. Gagasan untuk membuat sebuah kejuaraan balap mobil listrik muncul sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan kendaraan ramah lingkungan dan mempercepat transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Alejandro Agag, seorang pengusaha Spanyol kemudian bergabung untuk membantu mewujudkan konsep ini. Dia menjadi tokoh kunci dalam pengembangan dan implementasi seri balap ini dan akhirnya ditunjuk sebagai CEO Formula E Holdings. Musim perdana Formula E dimulai pada September 2014 dengan balapan pertama yang digelar di Beijing, China. Balapan tersebut berlangsung di sirkuit jalan raya yang dibuat khusus di sekitar Stadion Nasional Beijing. Awalnya, semua tim menggunakan mobil balap standar yang disebut Spark Renault SRT01E, sebuah mobil balap Formula E yang didesain untuk musim perdana tahun 2014 hingga 2015. Namun, mulai musim 2015 hingga 2016, Formula E memperbolehkan tim untuk mengembangkan teknologi powertrain mereka sendiri, termasuk motor listrik, inverter, transmisi, dan sistem pendingin. Ini memicu peningkatan persaingan dan inovasi teknologi di antara tim. Format balapan juga mengalami perubahan termasuk pengenalan sistem Attack Mode dan Fan Boost yang memberikan keunikan tambahan pada balapan. Pada musim 2020 hingga 2021, Formula E resmi diakui sebagai kejuaraan dunia FIA, meningkatkan statusnya dalam dunia balap internasional. Apa perbedaan Formula E dengan Formula 1? Bukankah di era sekarang, F1 juga ke listrik-listrikan? Meskipun Formula 1 di era sekarang sudah mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengejar zero carbon, bukan berarti rancang bangun mobil balapnya sama dengan mobil pada Formula E. Mobil F1 hanya menggunakan teknologi hybrid, yang mana itu adalah sebuah pengawinan antara mesin internal combustion engine dengan mesin listrik. Ya, meskipun pada regulasi 2026 nanti akan mendorong kinerja mesin listrik lebih besar. Sedangkan mobil Formula E adalah mobil balap yang sepenuhnya menggunakan mesin listrik yang mengubah energi listrik dari baterai lithium-ion menjadi gerakan mekanik untuk menggerakkan roda. Jika melihat dari data yang ada, dan kita bandingkan dengan balapan single-seater lainnya yang sama-sama berada di bawah pengawasan FIA seperti F1, maka perbedaannya sangat signifikan. Bisa dilihat dari kanal YouTube dua kompetisi tersebut yang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Pada YouTube Formula 1, memiliki jumlah subscriber sebanyak 11,1 juta, dengan jumlah penonton setiap videonya rata-rata ratusan ribu hingga jutaan penonton. Sedangkan Formula E hanya memiliki 825.000 subscriber dengan rata-rata penontonnya yang jauh di bawah Formula 1. Pada Instagram juga memiliki perbedaan pengikut yang signifikan seperti yang ada pada gambar berikut. Namun perlu digarisbawahi bahwa komparasi kali ini bukanlah komparasi apple to apple. F1 sudah memiliki sejarah yang panjang pada ajang perlombaan motorsport sejak tahun 1950. Sedangkan Formula E baru memulai perlombaan perdananya pada tahun 2014. Dengan komparasi ini, kita bisa sedikit mengetahui bahwa masyarakat yang menyukai balap mobil combustion engine belum tentu juga menyukai balapan mobil listrik, meskipun sama-sama menggunakan konfigurasi single-seater. Banyak anggapan yang bertebaran di kolom komentar menyatakan bahwa mereka tidak menyukai Formula E. Alasan utama banyak orang tidak menyukai Formula E adalah balapannya yang terlalu hening. Banyak dari mereka sangat menikmati raungan keras yang dihasilkan oleh mesin mobil balap. Dan sayangnya suara tersebut tidak bisa didengarkan di kompetisi balap Formula E. Formula E menggunakan mobil listrik yang nyaris tidak menghasilkan kebisingan dibandingkan dengan mobil balap berbahan bakar fosil seperti F1.
Dalam motorsport, suara mesin pembakaran internal merupakan elemen penting yang menambah sensasi dan kegembiraan menonton balapan. Gemuruh dan raungan mesin menciptakan suasana yang menggugah adrenalin serta menjadi simbol kecepatan dan kekuatan yang sudah melekat dalam dunia balap selama puluhan tahun. Sayangnya, suara mobil Formula E cenderung lebih menyerupai siulan angin yang sangat tidak mencerminkan atmosfer balap. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan yang mendalam bagi sebagian penikmat motorsport. Waktu pertandingannya pun sangatlah singkat yang disebabkan oleh kapasitas serta teknologi baterai. Balapan Formula E hanya berlangsung selama 45 menit plus 1 lap saja. Sulit bagi penonton untuk benar-benar tenggelam dalam balapan dan menikmati keseluruhan atmosfer kompetisi. Dalam balapan yang lebih panjang, penonton dapat menikmati intensitas dan ketegangan yang secara bertahap meningkat. Sedangkan Formula E seringkali dianggap tidak memiliki kesempatan untuk mencapai klimaks emosional yang sama. Dengan waktu yang lebih terbatas, kesempatan untuk manuver menyalip atau aksi balap intens yang biasa terjadi dalam balapan yang lebih lama menjadi berkurang. Hal ini membuat balapan Formula E tampak seperti sprint race tanpa cukup waktu untuk menampilkan drama yang berkembang secara alami, seperti perburuan posisi atau perlawanan sengit di lintasan. Aspek lain yang membuat banyak dari penggemar motorsport tidak menyukai Formula E adalah lokasi balapannya. Sebagian besar balapan Formula E diadakan di sirkuit jalan raya, yang mana street sirkuit terkenal dengan keboringannya karena sempitnya lintasan serta sulit untuk melakukan overtaking yang membuat balapan terasa seperti lomba baris berbaris. Kondisi ini membuat balapan tampak monoton dan kurang dinamis, yang menjadikannya seperti hanya sekedar mengikuti formasi tanpa ada aksi dramatis yang sering ditemukan di sirkuit tradisional. Meskipun Formula E membawa begitu banyak inovasi termasuk elektrifikasi kendaraan, nyatanya hal ini tidak dapat menarik banyak minat dari penikmat motorsport untuk saat ini. Esensi-esensi utama dalam sebuah perlombaan motorsport yang tidak semuanya ada pada Formula E, membuat kompetisi ini tidak terlalu diminati. Bahkan tak sedikit bertebaran komentar-komentar negatif tentang banyak aspek di dalamnya. Namun demikian, suka atau tidak suka, kita harus menghargai dan mengapresiasi sebuah inovasi. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Formula E dan sampai jumpa di video selanjutnya.